Hai guys, selamat datang di channel Berani Bicara Siapa Takut. Oke, di kesempatan kali ini, di episode ini ya, hari ini yang akan tayang nih ya, Norman akan membahas seputar Iya, benar sekali. Kita akan membahas cara dapat uang dari MC. Ngomongin tentang uang, terus gimana sih cara dapatnya ketika kita sudah terjun di dunia MC, hosting, ataupun mungkin presenter atau moderator dan lain sebagainya. Itu sama ranahnya. Gimana sih caranya untuk mendapatkannya? Jadi singkat cerita dari pengalaman Norman sendiri dulu, Norman itu orangnya adalah sedikit pemalu iya, tapi nggak terlalu malu-malu banget sih. Jadi masih taraf caper, bukan dari public speakingnya, tapi dari tingkah lakunya ceria gitu, aktif, hiperaktif gitu lah ya kalau dibilang. Tapi belum bisa ngobrol secara lancar, jadi itu masih perlu diasah. Nah, dari SMK tuh kan Norman udah menunjukkan bahwa Norman itu aktif, pede tapi belum pede dari public speakingnya ya. Terus semenjak kuliah itu kan mahasiswa dituntut untuk presentasi secara mandiri ataupun kelompok ya. Nah, dari situ mulailah bakat public speaking Norman itu muncul. Nah, dari sampai itu kemudian lambat laun di semester 6, 7, 8 ya menjelang semester akhir itu Norman ada tawaran untuk menjadi seorang presenter di stasiun TV swasta di Semarang. Nah, itu sedikit ceritanya seperti itu. Nah, kemudian Norman akan berbagi tips aja. Nanti kalau untuk pengalaman Norman secara private akan Norman share sendiri di episode yang tentunya bukan tema yang ini ya, karena ini akan jauh lebih panjang untuk pengalaman Norman sendiri ya. Oke, langsung aja. Yang pertama yang perlu kalian lakukan agar kalian bisa dibayar oleh panitia ataupun bisa mendapatkan job gitu ya dari MC ataupun host adalah mulailah dengan mempromosikan diri. Nah, kenapa sih kita harus mempromosikan diri? Kan orang lain juga bisa tahu kalau kita bisa MC gitu. Gini, cara mempromosikan diri bukan berarti kita orang lain itu harus tahu kita itu siapa atau orang lain harus tahu bahwa kita tuh MC atau host. Itu perlu proses ya, tidak serta-merta mereka akan tahu bahwa kita tuh pintar ngomong ataupun bisa menjadi seorang MC. Nah, cara untuk mempromosikan kalau dari Norman adalah kalian seringlah menjadi MC di acara-acara kecil terlebih dahulu. Misal kalau kalian di SMK itu bisa menjadi MC ketika ada acara tamu bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan mendatangi kelas 3 itu kan biasanya ada rapat. Nah, kalian usulkan menjadi MC. Atau mungkin kalau waktu kalian kuliah itu biasanya ada acara seminar, acara bazar kampus atau apa, kalian bisa usulkan diri untuk menjadi MC. Nah, untuk mengusulkan itu biasanya Norman dari dulu itu adalah mengikuti organisasi seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Itu mereka sering mengadakan event-event setiap satu semester itu bisa 1-2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, di saat momen seperti itu, tips dari Norman adalah kalian harus memberanikan diri untuk menjadi seorang MC. Nah, dari situ mintalah untuk dokumentasi. Tapi mesti setiap event itu ya selalu ada tim dokumentasinya. Itu tidak menutup kemungkinan selalu ada tim dokumentasi. Nah, kalian tuh pinter-pinter meminta file yang ada foto ketika kalian sedang MC. Nah, itu gunanya apa? Kalian simpan, kalian upload di Instagram, kalian kasih caption MC seminar bla 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 bla. Nah, semakin kalian sering upload kegiatan kalian ketika MC, itu adalah bentuk daripada kalian mempromosikan diri. Jadi jangan salah persepsi ya, ketika kalian MC, kalian bikin story itu adalah bentuk pamer, ya dan lain sebagainya. Enggak selamanya ketika kalian posting sesuatu di Instagram atau di sosial media tentang kerjaan kalian itu bentuk dari pamer tuh enggak. Itu bentuk dari promosi diri, niatnya kalian seperti itu. Nah, semenjak dari itu Norman juga melakukan hal yang sama, yaitu memposting setiap kegiatan yang Norman lakukan. Meskipun ada banyak sekali sih yang nggak Norman posting, tapi ada beberapa juga yang Norman posting. Gunanya ketika ada orang mampir ke akun sosmed kita, mereka tahu kalau kita itu seorang MC ataupun host dari kegiatan yang sering kita lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang pertama itu maksudnya ke personal branding ya, kita mempromosikan sendiri ya, diri sendiri maksud Norman. Oke, yang kedua adalah
update portofoliomu. Nah, ini seperti yang Norman bilang tadi, update portofolio adalah ketika kalian jadi MC, moderator, ataupun apapun itu, selalu kalian update feed Instagram kalian, akun sosial media kalian, update foto-foto terbaru kalian. Jangan yang diupdate let post. Tahu kan, let post adalah foto yang lama kalian update terus. Jadi orang itu berpikir, ini kayaknya MC cuma beberapa kali deh. Buktinya MC yang kemarin tuh dia nggak jadi MC-nya, asal yang kemarin dia nggak jadi MC-nya gitu kan. Takutnya berpikir seperti itu. Paling tidak ketika kalian event, kalian jadi MC itu harus selalu up to date, diupdate terus data kalian, portofolio kalian ketika MC. Jadi ketika dibuka itu feed Instagram kalian itu udah banyak tentang kegiatan kalian waktu MC. Jadi para panitia yang nge-hire kalian atau mungkin IO yang nge-hire kalian itu akan tidak pikir dua kali untuk menunjuk kamu sebagai seorang MC-nya, karena dari portofolio itu sudah banyak sekali dan kamu akan menjadi sedikit terbranding lah, sedikit terpercayai istilahnya gitu ya, karena berkat portofoliomu yang banyak itu. Mereka juga berpikir, wah ini sudah sering ngobrol, sudah sering ngomong di depan umum, sudah sering menjadi MC, mereka nggak ambil pusing, langsung ambil kamu. Kemungkinan akan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga setelah 1 dan 2 tadi sudah dilalui adalah cari relasi. Nah, relasi itu penting sekali antar teman berteman ataupun kalian relasi mencari IO. IO itu adalah event organizer, di mana event organizer itu akan mempunyai event-event tertentu dan mereka tuh kadang mencari MC itu dari luar. Meskipun kebanyakan IO sudah memiliki relasi MC-nya masing-masing, terkadang MC dari MC paten mereka istilahnya gitu ya. MC patennya mereka tuh kita kan nggak tahu, setiap manusia ada cobaan apa, entah sakit ataupun mungkin ada keperluan mendadak. Nah, kadang tuh IO mencari MC dari luar, mereka hunting MC. Nah, Norman tuh sering banget diundang IO dari luar kota gitu karena mereka roadshow dan nggak mungkin membawa MC dari satu kota ke kota yang lain kan, karena mereka tidak mau menanggung biaya penginapan dari MC tersebut tuh ada, sehingga Norman di hire melalui sosial media Instagram atau Facebook gitu ya. Nah, selain itu juga relasi dari teman. Misal nih, kalian punya teman MC yang udah jago MC, kalian jangan saingan, usahakan tuh kalian itu kamu sendiri yang butuh itu kamu dekati, kamu minta kolaborasi ataupun kamu bilang kalau misal ada job berdua, kalau gak ada partnernya bisa ya calling aku gitu. Jadi jangan sungkan kayak gitu. Kadang mereka tuh juga sungkan untuk menawari kamu, kadang kamu juga suka untuk meminta job dari mereka. Jadi sama-sama sungkan, akhirnya dipikir sama-sama bukan sombong ya, gengsi gitu ya, takutnya kan gitu. Padahal kedua-keduanya saling butuh. Kadang itu ada yang seperti itu. Paling tidak itu kalian memberanikan diri untuk berkolaborasi dengan orang yang sudah expert, gunanya untuk kalian juga belajar gitu ya. Namanya juga MC. Norman di Semarang aja itu ada ratusan MC yang kondang ya, dan kita pun mempunyai jobnya masing-masing. Kadang ada yang jobnya Norman, ketika Norman nggak bisa, Norman kasihkan ke teman gitu juga ada. Kadang kalau teman nggak bisa, Norman dikasih juga ada gitu ya. Terus kemudian kalian cari event-event tertentu. Ketika kalian main ke pasar malam, ada bazar besar mungkin kayak gitu ya, dan itu ada MC yang sedang cuap-cuap, kalian dekati panitianya. Paling tidak kalian promosikan diri kalian. Oh, ini MC-nya kira-kira dari luar atau ini ya kak ya, kalian tanya. Oh, MC-nya dari luar. Oh, boleh dong nanti saya ngobrol sama MC-nya, siapa tahu MC-nya butuh partner suatu saat. Itu gak masalah, kalian deketin dari panitia, kalau tidak ya MC-nya sendiri. Itu kan bentuk dari promosi kalian juga. Nah, yang keempat itulah yang seperti yang Norman bilang tadi, adalah kolaborasi dengan teman ya. Sekali lagi Norman ingatkan bahwa kolaborasi dengan teman itu sangat penting, apalagi teman kalian yang sudah expert. Itu adalah saatnya dimana kamu belajar dengan orang yang lebih expert. Jadi jangan malu untuk belajar. Meskipun teman yang kamu ajak kolaborasi kemampuannya di bawah kamu, itu nggak masalah. Belum tentu apa yang dia bisa kamu bisa, ataupun yang kamu bisa dia bisa. Jadi saling bertukar pikiran ya, saling relasi dan jaga komunikasi dengan baik lah ya. Seperti itu. Nah, kalau dari Norman yang kelima adalah kalian buatlah kartu nama. Gunanya apa kartu nama? Ketika kalian seperti yang Norman bilang di awal tadi, ketika ada bazar pasar malam atau apa, kalian mendekati IO-nya ataupun mendekati panitia atau MC-nya. Nah, kalian kan bawa kartu nama itu, kalian kasihkan ke IO-nya. Ini kartu nama saya, barangkali berminat Instagram ataupun sosial media, dan kontak personnya bisa dicek di sini kak gitu. Jadi mereka tidak usah ambil pusing. Kadang kan mereka kalau panitia itu kan lagi
riwuh gitu ya, ketika mau diganggu tuh nggak bisa. Paling tidak dengan kartu nama tuh mereka udah nge-keep dulu, ketika mereka istirahat mereka akan ngecek sosial media kamu. Ya mudah-mudahan seperti itu ya, karena kebanyakan memang seperti itu. Norman juga memberanikan diri untuk memberikan kartu nama ya. Dan yang keenam itu adalah buatlah price harga. Kenapa sih kita harus membuat listing ya, price harga atau list harga gitu ya? Nah, list harga itu berguna sekali ketika kalian ditanya. Biasanya IO dari luar, IO yang udah besar itu mereka misal meng-hire Norman atau mengkontak Norman gitu ya. Permisi Kak, dengan Kak Norman ya. Oh, kini di IOA membutuhkan MC nih, kira-kira tarif MC-nya berapa Kak? Mereka akan bertanya seperti itu. Usahakan kalian sudah punya price list terlebih dulu, atau tips dari Norman sebelum kalian menyerahkan price list, kalian tanya terlebih dahulu. Oh, Norman itu fleksibel, kira-kira dari panitia menyediakan fee berapa untuk MC. Nah, gunanya apa ketika kalian tanya terlebih dahulu? Siapa tahu dari panitia itu udah menganggarkan misal 10 juta, tapi ternyata price list kamu cuma 1 juta. Jadi kan untung di pihak IO-nya. Paling tidak, tips dari Norman yang paling penting banget ya ini adalah kamu menanyakan dulu anggaran MC, anggaran dari panitia untuk MC dulu ada nggak. Kalau nggak, mereka bilangnya kita ngikut dari MC, maka baru serahkan price list. Nanti bisa nego ataupun bisa di-fee-kan ya. Price list itu penting banget, mulai dari per jamnya atau mungkin per full acara. Biasanya kalau normal dari per jam sampai full acara. Kalau roadshow 3 hari nanti berapa gitulah ya. Nah, itu terserah kalian. Yang penting kalian tahu kualitas kalian itu sampai di mana dulu, baru kalian menaruh harga. Jangan sampai ketika kalian masih pemula, masih awal, masih gugup itu kalian menaruh harga. Takutnya ketika kalian sudah dibayar misal 2 juta gitu kan ya, tiba-tiba kualitas kalian itu tidak optimal. Jadi IO yang sudah ngayar kalian tuh akan sangat kecewa. Imbasnya adalah ketika next event kalian tidak akan diundang lagi. Takutnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tunjukkan performa yang baik. Nah, ketika kalian sudah di-hire, sudah di-fee-kan harga, pas hari H itu ya, tolong kalian tunjukkan performa yang baik. Jangan kalian yang penting bayaran plus pulang, itu jangan. Paling tidak ketika kalian bayaran sedikit ataupun besar itu dipikir belakangan. Yang penting kalian, ini adalah momen aku untuk membranding diri, karena ini adalah bentuk promosiku. Aku harus menunjukkan performaku yang baik. Supaya apa? Ketika next event mereka akan memakai jasa kamu lagi. Ketika mereka udah 1 sampai 2 3 kali dan lain sebagainya memakai jasa kamu, mereka juga akan sungkan untuk memberikan fee yang segitu aja. Mereka tetap akan memberikan fee yang lebih, karena performa kamu setiap eventnya itu atau di awal event saja sudah hebat ya. Jadi pihak panitia pun tetap akan menghargai kamu secara yang lebih daripada biasanya. Nah, itu tadi ya, kita rangkum. Yang pertama adalah memulailah promosi diri. Yang kedua, update portofoliomu. Yang ketiga, cari relasi. Yang keempat adalah kolaborasi dengan teman. Yang kelima, buatlah kartu nama. Yang keenam, buatlah price list harga ya. Yang ketujuh adalah tunjukkan performa yang baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Norman sampaikan di episode kali ini. Tentunya kalau kalian mau request seputar materi public speaking ataupun apapun itu yang bisa Norman sharing, tinggal di komen, ataupun kalau ada koreksi tinggal di komen aja di Instagram Norman @norman_koir, atau di komen di bawah di YouTube ini ya. Nanti Norman juga akan diskusi dengan kalian juga akan diskusi dengan Norman. Oke, sampai jumpa di next episode Berani Bicara Siapa Takut.